Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nista Adiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi baru yaitu encapsulation atau setter-getter sama inheritance. Nah, sekarang kita masuk ke modul dan kodenya. Jadi sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu encapsulation sama inheritance. Jadi, encapsulation atau setter-getter ini merupakan salah satu konsep di mana kita memproteksi perubahan nilai dari properti pada suatu kelas, yang mana properti tersebut tidak bisa diakses secara langsung ketika kita telah membuat objek. Karena menggunakan istilah proteksi, maka kita akan membuat properti tersebut memiliki akses modifier private. Untuk memudahkan pemahamannya itu kita masuk ke kodenya di sini. Sebelumnya kan karena di kelas saya sendiri udah diajarin itu si encapsulation atau setter getter ini. Jadi kita buka aja di sini ya. Nah, kalau kalian kan belum pernah buat sebelumnya, maka kalian buat dulu nih, buat file dengan nama encapsulation di sini. Nah, di sini aku udah punya file yang namanya encapsulation. Aku taruh di folder OOP ya di sini. Terus kita masukin kodenya. Nah, ini kodenya udah kita masukin. Coba kita samain dulu sama si modulnya ya, teman-teman. Soalnya kebetulan ini udah aku ubah dari si si public functionnya sama si setter getternya. Jadi kita ubah dulu, kita cobain yang tanpa public functionnya dulu ya. Variabel private string kaki terus ular seperti ini. Kita hapus dulu sama ini. Kita hapus. Nah, kalau misalnya kayak gini, pas kita buka itu hasilnya bakal kalian carinya di localhost ini ya. Oke, kita cek encapsulation. Nah, ini error ini nggak masalah karena eh, hasilnya akan kayak gitu. Soalnya properti kakinya yang di sini, properti kaki di sini itu sifatnya private, nih kan private string, sehingga tidak bisa untuk mengisi properti kaki secara langsung. Nah, oleh karena itu, kalau mau si properti kakinya dimunculin, itu kita eh, ubah kodenya, terus tambahin setter dan getter di si properti kaki ini. Oke, kita buat ya di sini private string kaki, terus ini buat propertinya, ini buat properti kaki. Nah, terus kita buat di sini setternya. Setternya itu public function, set kaki, set kaki. Terus ini lupa kurung Kurawa. Terus ini
kaki sama dengan kaki. Terus kita selanjutnya kita bikin getternya ya. Getter di sini kita kasih public function get kaki kurung-kurung get kaki terus kurung-kurung this kaki. Oke, terus kita buat objek dengan nama ular dan ayam. Terus tampilkan di browser. Nah, kita buat objek ayam sama dengan new hewan. Terus ayam. Ini kita udah punya si objek ularnya, jadi kita bikin si objek ayamnya dulu. Lanjut kita bikin si objek ayamnya ya. Semuanya. Nah, kalau ini untuk getternya dan ini untuk setternya dan ini untuk getternya. Nah, kita ini set kaki ayam berkaki dua. Slice. Ini untuk mengisi properti ayam. Untuk mengisi properti ayam. Nah, terus kita print apakah ayam Oke, kita cek ya. Kita ceknya di file encapsulation ini. Kita tinggal, ternyata ada error di line 13. Oke, kita cek dulu line 13. Oke, semuanya jadi ketemu ya di mana masalahnya ada di line 12 ini karena aku kurang ini titik komanya kurang. Nah, kita coba ya. Ini kebetulan udah dicoba. Nah, sama kan outputnya ular tidak punya kaki, ayam kaki dua. Oke, hanya lanjut ke materi inheritance. Sebelum lanjut, kalian harus tahu dulu inheritance itu apa. Jadi, inheritance itu merupakan salah satu kemampuan dari OOP di mana kita dapat mewariskan sifat berupa properti ataupun metode kepada kelas turunan. Analogi inheritance ini seperti seorang anak yang mewarisi ciri-ciri dan sifat dari orang tuanya. Untuk mengaktifkan inheritance di kelas turunan, maka kita menambahkan extended nama kelas induk. Nah, pada saat membuat kelas turunan, untuk lebih jelasnya kita bisa mengkombinasikannya dengan encapsulation dari inheritance seperti kode berikut. Ini yang pertama, itu kalian harus punya folder inheritance-nya dulu. Kalian bisa bikin ya.
bisa bikin di sininya langsung, di si mmm, di VS Code-nya langsung atau pergi ke file terus bikin folder inheritance-nya. Lalu yang pertama kalian buat, file dengan nama hewan.php. Nah, ini kodenya kalian bisa ikutin, kalian bisa jeda atau kalian bisa, mmm, kalian bisa ikutin di sini ya. Oke, terus lanjut kita selanjutnya bikin file dengan nama kucing.php. Nah, di file, kucing PHP ini ki nah, kita coba perhatikan di kelas kucing tidak memiliki properti method apapun. Nah, ya ini, di kelas kucing ini kita nggak punya, eee, properti atau metode ya, karena kelas kucing merupakan turunan dari kelas hewan. Nah, karena si kelas kucing ini turunan dari kelas hewan, maka kelas kucing dapat menggunakan properti maupun metode dari kelas hewan. Nah, jadi, karena si kucing ini turunan dari si kelas hewan ini, terus kita extend kan di sini ada, tulisan extend tadi mana ya? Nah ini, kelas kucing ini extend dari si kelas hewan. Maka dia nggak perlu tuh metode atau properti karena itu sudah ada di kelas hewan. Jadi ketika kita buka si kelas kucing ini, maka yang keluar adalah, sebentar, inheritance ini di kelas kucing ini. Seperti ini, mata aku hitam pekat, telinga aku runcing, dan kaki aku kekar. Ini adalah ciri-ciri dari kucing. Maka seperti itulah teman-teman inheritance dan, eee, ex eee, encapsulation atau setter getter. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.